Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik susah BAB, sembelit, dada berdebar karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, tolong ya yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah susah BAB, sembelit, dan dada berdebar ya. Ini adalah sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang sering kita rasakan ya, termasuk saya dulu juga mengalami seperti itu, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya ya. Karena dengan kita bisa mengatasinya, artinya harapan kita untuk sembuh itu menjadi lebih cepat ya. Tetapi kalau kita selalu tergantung pada orang lain, nah itu kadang menjadi lebih lambat ya. Karena ketika kita bisa apa-apa itu mencoba mengatasi sendiri, dan apalagi itu sudah bisa dirasakan manfaatnya, itu akan jauh lebih efektif ya. Karena pada dasarnya untuk penyelesaian ya asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu tergantung usaha kita sendiri ya. Jadi yang lebih menentukan adalah dari dalam diri kita sendiri ya, bukan dari faktor dari luar ya. Maka dari itu kita mencari solusi itu bukan mencari jalan keluar, tapi jalan ke dalam ya. Karena yang akan mengubah perilaku kita ya, mengubah mindset kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kali ini saya sharingkan dengan topik ini juga penting ya, karena ketika kita tidak bisa mengatasi sendiri, ini biasanya akan menjadi lebih lama penderitaannya. Nah, oleh karena itu tolong ya, jadi video ini diikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena hampir semuanya itu sudah saya share ya tentang penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, yaitu penyebabnya apa, sensasinya bagaimana ya, kemudian terapi-terapinya seperti apa ya, metode-metodenya seperti apa agar kita menjadi cepat bangkit ya, cepat bangkit, akhirnya kita menjadi cepat membaik. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik. Jadi ketika kita mengalami susah BAB ya, atau mungkin tidak hanya susah BAB ya, tetapi kadang juga mules ya, itu ini hubungannya hampir sama ya. Nah, itu biasanya juga perut merasakan sembelit ya, karena sembelit itu kan karena ada sesuatu yang mau keluar tetapi susah ya. Nah, itu akhirnya perut menjadi merasa sembelit ya, atau melilit lah istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian kadang sampai dengan di dada itu berdebar-debar ya. Itu juga permasalahannya tidak hanya permasalahan secara fisik tapi juga secara psikis. Jadi mungkin secara psikis juga karena kita mengalami kecemasan, ketakutan. Nah, disitulah nanti menjadi nambah rasa-rasa yang lain. Contohnya seperti itu, jadi dada berdebar-debar ya, kadang nafas menjadi pendek, kemudian merasa semakin takut, kemudian kadang merasa lemes, tidak bertenaga dan lain sebagainya. Ini itu termasuk
bisa jadi efek dari kecemasan kita sendiri. Nah, kecemasan itu dipicu karena dari sensasi fisik ya. Contohnya kita mengalami susah BAB saja itu kadang sudah bikin takut juga ya. Selain juga bikin kesel ya, rasanya kita sebentar-sebentar ke belakang tapi kadang juga tidak tidak maksimal. Nah, akhirnya kan sering ya kembali ke toilet, dan itu rasanya juga kadang bikin kesel. Nah, akhirnya secara emosional kita itu menjadi nambah perasaan emosi yang tidak nyaman. Nah, ini termasuk berbagai sensasi yang memang sering dialami ya ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung gedensitatif psikosomatis. Maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, nah itu yang penting pertama itu istilahnya jangan takut dulu ya, jangan takut supaya tidak menambah kecemasan ya. Itu adalah hal yang biasa karena memang kita butuh proses ya, baik itu proses secara fisik kita ya, tubuh kita, organ tubuh kita, juga secara mental kita ya. Nah, semakin mental kita membaik ya, contohnya kita tidak lagi cemas, tidak lagi takut, nah itu sudah nanti akan lain-lainnya akan membaiki semua ya, termasuk sensasi fisik juga akan mudah menghilang. Tetapi ketika itu masih melekat, nah ini yang harus kita istilahnya lepaskan satu persatu. Nah, ini yang maksud saya butuh proses, yaitu untuk melepaskan hal-hal seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi begini ya, jadi ketika teman-teman masih merasakan susah BAB, sembelit terutama ya. Nah, ini bisa jadi kita lihat sebabnya dulu ya, itu karena dari pola makan kita ya, pola makan kita yang kadang kurang pas teman-teman ya, kurang pas. Contohnya misalkan kita makan terlalu banyak yang berlemak ya, yang berminyak, itu akhirnya kan menjadi susah dicerna ya. Ketika susah dicerna ya otomatis BAB-nya juga akan susah juga ya, akan lama ya. Atau kita mungkin juga makan makanan yang sifatnya keras atau mungkin alot ya, yang dicerna itu juga butuh waktu yang lama. Nah, ketika seperti itu ya sudah, akhirnya kita menjadi BAB-nya itu menjadi tidak lancar ya, menjadi susah. Apalagi ketika kita ditambah stres ya, jadi banyak beban pikiran ya. Walaupun biasanya ketika kita mengalami stres, banyak beban pikiran, itu biasanya reaksinya yaitu menjadi mules ya. Jadi bukan malah BAB-nya susah, tetapi menjadi mules biasanya ya, atau menjadi mencret lah istilahnya seperti itu. Nah, itu yang saya alami seperti itu ya. Tetapi ini juga bisa jadi ya, kadang kita menjadi susah BAB karena tidak didukung dengan faktor makanan yang kita makan untuk menjadi istilahnya mudah BAB ya. Nah, maka dari itu yang penting adalah solusinya teman-teman. Ketika teman-teman masih merasakan susah BAB, sembelit seperti itu ya. Nah, solusinya adalah ya dari segi makanan ya, karena ini BAB kan hubungannya dengan sisa pencernaan ya. Sisa pencernaan itu akan mudah keluar ya, atau akan mudah BAB itu kan ketika memang faktor yang dicerna itu juga hal yang mudah dicerna ya. Nah, maka dari itu solusinya ya pertama, contohnya kita perbanyak makan buah ya. Nah, cuma kadang permasalahannya kan karena kita mungkin lambung belum begitu membaik, sehingga buah itu juga perlu dipilih ya. Nah, untuk buah ya, kalau saya dulu itu lebih cocok dengan pisang kepok teman-teman ya. Itu rasanya nyaman di perut ya, kemudian BAB juga menjadi lancar. Tetapi juga bisa jadi buah-buah yang lain lah. Yang penting biasanya yang buah memang masak betul, yang rasanya manis ya. Nah, itu biasanya di lambung juga akan nyaman. Nah, itu silahkan saja, jadi usahakan tiap hari itu makan buah teman-teman ya, yang ketika BAB-nya masih susah ya. Dan makan buah
usahakan itu sebelum makan ya. Jadi kalau kita makan 3 kali ya usahakan makan buahnya 3 kali. Jadi setengah jam sebelum makan ya itu sebaiknya kita makan buah dulu ya. Itu kalau nanti pencernaan itu akan jauh menjadi lebih lancar ya, karena itu buah sifatnya itu adalah membantu melancarkan pencernaan juga ya, akan menjadi lebih mudah ya, itu seperti itu. Nah, selain kita perbanyak buah ya, itu juga sayur teman-teman ya. Sayur itu kan banyak serat ya, maka dari itu usahakan setiap makan itu juga pakai sayur ya. Yang selama ini kadang kita kepada sayur itu kurang hobi lah ya, kurang menyenangi. Nah, ini itu yang perlu kita rubah ya. Jadi usahakan sayur, atau misalkan kita pakai sayur bening ya. Kalau saya dulu itu seringnya pakai sayur bening ya, mungkin pakai bayam, labu siam ya. Ini itu di sayur bening aja yang tidak pakai minyak, yaitu justru akan lebih nyaman ya di perut, termasuk dikasih bumbunya itu ada kencurnya, yaitu juga di perut terasa lebih lega lah istilahnya seperti itu. Nah, itu jadi perbanyak buah, perbanyak sayur ya. Atau mungkin ubi-ubian ya. Ubi-ubian itu ya bisa juga singkong ya, bisa juga talas ya. Nah, itu juga membantu pencernaan juga ya, akan menjadi lebih nyaman ya, termasuk nanti BAB-nya juga menjadi lebih mudah ya. Itu untuk seputar makanannya ya. Usahakan kurangi itu yang berlemak tinggi, yang keras-keras ya, yang alot-alot, yang berminyak, itu usahakan dikurangi. Insya Allah dengan seperti itu nanti BAB akan jauh menjadi lebih lancar. Nah, bisa juga ditambah dengan minuman herbal ya teman-teman. Kalau saya itu herbal yang saya buat sendiri itu dengan minum air kunyit ya. Ternyata air kunyit itu bagi saya, terutama yang sudah saya coba ya, itu betul-betul luar biasa. Pokoknya untuk mengatasi istilahnya gangguan seputar pencernaan ya, itu menjadi lebih nyaman, termasuk BAB juga menjadi lebih lancar. Nah, waktu itu saya rutin teman-teman ya, jadi satu hari itu 1 gelas minum air kunyit ya. Caranya juga mudah ya, hanya kunyit kita ambil 2 ruas, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris tipis-tipis ya, kemudian kita taruh di gelas, kemudian kita tuang air mendidih. Nah, biarkan kurang lebih ya 20-30 menit, setelah itu kita minum. Hanya seperti itu ya. Itu akhirnya jauh menjadi lebih lancar. Nah, itu contohnya ketika kita masih mengalami susah BAB ya, itu mungkin bisa diterapkan buat teman-teman semua ya. Nah, itu yang pertama ya. Ini juga pertanyaan juga ya dari subscriber setia yang akunnya siapa saya agak lupa ya, tapi saya sudah baca di komennya. Nah, ini mudah-mudahan sedang atensi, dan buat teman-teman semua juga yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti ini, mudah-mudahan bisa teratasi dan akhirnya menjadi cepat sembuh. Amin. Nah, baik ya. Kemudian yang kedua, kadang kita juga merasakan dada itu sering berdebar-debar ya, berdebar-debar sepertinya apa ya, agak panas. Nah, itu sebenarnya biasa ya, tetapi bagi orang yang mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini menjadi luar biasa, karena kita itu menjadi sensitif ya. Jadi ada sedikit rasa saja sudah kadang menambah ketakutan ya, itu seperti itu. Padahal dengan kita semakin takut itu akan menjadi bertambah juga ya itu. Nah, ini sebenarnya wajar ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapinya. Jadi ya bukan berarti kita mengecilkan istilahnya penderitaan ya atau penyakit ya, tetapi kita jangan terlalu istilahnya fokus teman-teman. Jangan terlalu fokus sehingga kita tidak menjadi takut. Bahkan ya seperti saya itu ketika waktu itu masih ada sensasi-sensasi itu, saya nggak saya rasakan itu. Saya tetap aktivitas biasa, seolah-olah juga saya sehat ya. Saya istilahnya
persetan lah ya, persetan dengan sensasi-sensasi yang muncul. Jadi memang kita juga harus perlu kadang masa bodoh ya, masa bodoh, cuek ya terhadap sensasi itu. Tetapi kalau semakin dirasa, semakin dipikir, ya itu nanti akan menjadi melekat ya. Tetapi ketika mindset pikiran kita adalah kita orang sehat ya, faktanya setelah kita dicek medis contohnya ya, cek di dokter juga organ tubuh kita sehat kok, baik kok. Nah, itu yang menjadi dasar ya. Jadi dasarnya yaitu walaupun ada sensasi, saya anggap saja pokoknya saya orang sehat. Nah, dengan seperti itu sehingga kita menjadi bisa masa bodoh, bisa menjadi cuek terhadap sensasi. Jadi walaupun ada sedikit rasa, ya sudah, kita anggap saja itu wajar ya. Semua orang itu pasti punya kelemahan lah, punya rasa-rasa yang kadang tidak nyaman. Tetapi mereka tidak terlalu fokus memikirkan ya, karena mereka tidak terkena anxiety psikosomatis. Cuma buat orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis, ada rasa sedikit saja sudah pikirannya itu kemana-mana ya. Jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan akan menyebabkan kematian dan sebagainya. Itu seperti itu yang sebenarnya menjadi muter-muter terus, yang akhirnya kita sulit untuk keluar dari jeratan asam lambung ke anxiety psikosomatis. Nah, maka dari itu ketika teman-teman masih ada sensasi ya, contohnya di seputar dada kok berdebar-debar ya, rasanya panas, rasanya tidak nyaman, rasanya kadang senut-senut ya, kadang nyeri dan lain sebagainya ya, sampai ada rasa yang seperti tertusuk kan, seperti itu. Nah, itu jadi pertama itu jangan panik ya, jangan panik, tenang saja. Nah, kemudian kita bisa mengatasinya karena ini sebenarnya dari pikiran faktornya teman-teman ya. Jadi bisa juga dari pikiran, bisa juga dari GERD teman-teman ya. Jadi GERD itu memang ketika asam lambung kita masih tinggi itu sering naik ya, naik ke kerongkongan. Nah, akhirnya sensasi di dada ya seperti itu, menjadi berdebar-debar, panas dan lain sebagainya ya. Tetapi bisa juga itu dari faktor kecemasan. Yang namanya orang cemas itu pertama itu biasanya lemes ya, lemas. Kemudian yang kedua bisa pusing-pusing. Kemudian bisa berdebar-debar ya, berdebar-debar sampai nafas sesak ya, itu seperti itu ya. Tetapi ketika kita sudah memahami, wah ini saya cuma sedang cemas saja. Ketika sudah mengetahui seperti itu, sebenarnya ini akan menurun dengan sendirinya ya. Apalagi ketika kita punya ketenangan jiwa ya, ketenangan jiwa. Jadi intinya sebenarnya ya, apapun sensasinya ya, kalau kita tenang ya, kemudian kita menerima apa adanya ya, bahkan kita nikmati ya, nikmati rasa-rasanya, itu nanti akan lenyap dengan sendirinya teman-teman. Tetapi ketika kita menolak ya, kita menolak sensasi-sensasi itu ya, nah itu akhirnya sensasi itu semakin menghantam, itu sifatnya seperti itu ya. Maka dari itu ya kenali saja dari pola-pola yang seperti itu, maka kita harus bisa istilahnya menerima ya, menerima apapun sensasinya kita terima saja, bahkan kita syukuri ya, karena dengan seperti itu nanti kita bisa merasakan hikmahnya ya, kita bisa merasakan ketika betapa bahagianya orang sehat ya, betapa senangnya orang sehat, karena kita sudah mengalami saat-saat penderitaan seperti itu. Tetapi ketika kita tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu ya, walaupun kita sedang sehat rasanya biasa-biasa saja. Nah, itu contohnya hikmahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya kita itu menjadi istilahnya membawa berkah ya. Apa itu membawa berkah ya? Artinya kita menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta ya. Karena di saat kita sedang mengalami penderitaan, pasti kita akan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Nah, disinilah ya. Jadi kita harus istilahnya menikmati momen-momen seperti itu ya. Bahkan ada orang yang bahagia itu karena sakit. Karena apa? Karena dalam posisi seperti itu dia merasa dekat sekali dengan Sang Pencipta. Dan ketika kita sudah merasa dekat, seolah-olah semuanya itu sudah
sudah tidak terasa teman-teman. Walaupun mungkin ada rasa-rasa sensasi, itu akan menghilang dengan sendirinya ya, karena kita yakin kita dekat dengan Sang Pencipta ya, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu menjaga kita dengan rahmatnya ya. Nah itu pasti kita akan diberi kekuatan. Nah disitulah ya, jadi istilahnya kita harus menemukan ya, secara spiritualnya itu seperti itu. Nah baik ya, ketika kita masih merasakan sensasi seperti tadi ya, seperti berdebar-debar, itu bisa jadi sebabnya GERD, bisa jadi sebabnya kecemasan ya, kecemasan atau pikiran. Nah itu solusi yang saya lakukan ya, karena ini sifatnya kan harian ya. Kalau memang kita belum sembuh total, ini seperti sensasi harian, maka dari itu kita harus bisa mengatasi yang simpel lah, simpel dengan cara kita sendiri, yaitu dengan cara contohnya minum air hangat ya. Nanti kita akan menjadi lebih nyaman teman-teman ya. Sering minum air hangat, kemudian makan secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak ya itu. Jadi memang makan itu makanlah sesudah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya gitu, makan hanya secukupnya saja. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Dengan seperti itu nanti jauh menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu. Nah, selain itu ketika terutama malam hari ya, itu usahakan jangan makan besar ya. Ini bagi yang tidak berpuasa ya. Kalau di bulan puasa sih memang kita harus justru makannya di malam hari ya. Ini kalau di hari-hari biasa atau mungkin buat teman-teman yang tidak berpuasa itu usahakan kalau malam itu jangan makan besar ya. Seperti saya dulu itu untuk makan malam itu saya tutup di jam 8 ya. Tetapi setelah jam 8 malam sampai dengan pagi, nah nanti baru pagi ya, mulai jam 6 pagi itu kita bisa lah makan lagi, itu seperti itu. Nah dengan seperti itu nanti pencernaan ini akan lebih rileks teman-teman ya, itu seperti itu. Nah kemudian misalkan kok kadang merasa berdebar-debar, tidak nyaman, itu bisa dibantu dengan minyak angin teman-teman ya. Jadi istilahnya dengan aromaterapi ya. Nah itu digosokkan saja di seputar dada, seputar perut, itu biasanya juga akan membantu jauh menjadi lebih nyaman. Nah setelah itu kalau memang sebabnya itu dari GERD ya, nah itu usahakan ketika tidur ya, itu menyender teman-teman ya. Jadi kepala lebih tinggi ya, kemudian usahakan dengan 2 atau 3 bantal. Itu seperti itu, sehingga tidak mudah terjadi GERD, itu seperti itu. Nah kemudian untuk meningkatkan ketenangan kita secara psikologisnya, kita memang harus lebih mendekatkan diri ya, dengan cara itu banyak beribadah, banyak berdoa, banyak bersyukur ya. Kemudian kita berusaha ikhlas menjalaninya ya. Kita selalu sadar, kita selalu sabar. Nah, hal-hal seperti itu yang harus memang dipraktekkan teman-teman ya. Jadi memang di dalam penyelesaian ketika kita mengalami penderitaan asam lambung sensitif psikosomatis, itu harus ada perubahan perilaku kita teman-teman ya. Kalau kita perilakunya masih ajik seperti dulu-dulu ya, nah itu yang nggak akan berubah ya, karena supaya kita berubah ya, nah itu memang harus dialami seperti itu ya. Maka dari itu buat teman-teman ya, demi kesehatan, demi ketenangan, demi kedamaian, udah kita pokoknya kita robah semuanya ya. Mungkin dari pola makannya, dari pola hidupnya, kita perbaiki dari pola pikirnya, dari pola perilakunya, dari pola spiritualnya. Semuanya harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Dengan seperti itu, saya yakin pasti akan cepat sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.